Jadi bilangan real itu dibagi menjadi 5. Bilangan asli itu adalah semua bilangan yang digunakan untuk menghitung tapi tidak termasuk 0. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan selanjutnya itu adalah bilangan cacah. Apa sih bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan asli termasuk 0. Jadi kalau bilangan asli dimulai dari 1, bilangan cacah dimulai dari 0. Dan seterusnya. Bilangan selanjutnya itu bilangan bulat. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, bilangan bulat dimulai dari min. Jadi definisi dari bilangan bulat adalah bilangan cacah termasuk dengan minnya. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan bulat. Tapi bilangan bulat ini dia nggak dimulai dari 3 ya. Pokoknya min berapapun itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Selanjutnya itu ada bilangan rasional. Nah, untuk bilangan ini agak kompleks, jadi kita buka lembaran baru ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dan A dan B-nya itu harus berupa bilangan bulat. Contoh yang paling sederhana itu adalah 3/2, 3/4, 1/2, dan lain-lain. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Yang kedua, contoh yang kedua itu ada pecahan campuran. Misalnya 3/1/4. Nah, pecahan campuran ini kan dia bukan dalam bentuk A per B seperti yang ada di definisi, tapi dia bisa diubah ke bentuk A per B. Gimana caranya? Yaitu buat nyari atasnya kita kali 3 kali 4 ditambah 1. 3 kali 4 ditambah 1, 13, per penyebutnya masih sama, 4. Jadi deh A per B. Jadi ini membuktikan kalau pecahan campuran juga termasuk ke dalam bilangan rasional. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Ini bilangan desimal. Sama seperti bilangan pecahan campuran, bila pecahan campuran itu awalnya bukan berbentuk A per B, tapi dia bisa diubah menjadi A per B. Kalau ini sangat sederhana ya. 3 jadi pembilang, karena ada satu angka di belakang 0, jadinya per 10. Ini membuktikan kalau desimal juga termasuk bilangan rasional. Selanjutnya, ini agak kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. 0,1212 dan seterusnya. Berbeda dengan yang ini kan kita udah tahu pasti ya, kalau misalnya di belakang koma itu hanya ada satu angka. Sedangkan ini masih seterusnya, jadi kita nggak tahu ujungnya di mana. Nah, caranya itu adalah ini kita ibaratkan sebagai huruf X. Jadi huruf X-nya juga dikali 100. 100X sama dengan 12,1212. Nah, kalau ini kan 100X kan, berarti kalau 1X segini. 0,1212. Terus kita eliminasi deh. Ini habis, jadinya 12. 100x dikurang x 99x. Jadi x sama dengan 99-nya pindah ruas ke sini,
tadinya di atas jadi di bawah 12/99. Jadi deh A per B ini membuktikan kalau misalnya 0,1212 dan seterusnya itu termasuk ke dalam bilangan rasional juga. Terus bilangan real yang terakhir itu adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan A per B dengan A dan B-nya itu bilangan bulat. Jadi tuh contohnya kayak akar 2, akar 3, pi, dan lain-lain. Kalau misalnya kita cari akar 2 di kalkulator, itu tuh bilangannya tuh bakal 1, bla bla bla, panjang banget dan tidak berpola. Which is itu nggak bakal bisa kita cari kayak contoh-contoh di bilangan rasional tadi. Sama halnya juga kayak akar 3 dan pi. Itu tuh bilangan koma yang ujungnya panjang banget. Jadi dia nggak bisa dibikin bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat gitu.